Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Insance, kembali lagi di Talkcast, a talk with Insance. Bersama saya Aisyah Fitri Nadira yang akan menemani podcast kalian pada kali ini. Nah, lagi-lagi kita kedatangan tamu berprestasi, yaitu ada Muhammad Fatan Nugroho, Arsyak Syajidul Rahman, dan Clarina Fortuna Islami. Hai Fatan, Karin, dan Arsyak, boleh dong say hi dulu ke penonton Talkcast kita? Hai. Kalian tahu nggak sih mereka bertiga ini merupakan siswa-siswi MAN IC Kota Batam yang akan melaksanakan program pertukaran pelajar ke luar negeri loh. Nah, langsung aja deh kita tanya-tanya ke mereka. Oke guys, jadi untuk awal-awal mungkin aku bakal nanya nih, minta kalian untuk ngejelasin gimana sih tentang program pertukaran pelajar kalian itu. Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu siapa yang mengadakan program kami gitu ya. Jadi kami berangkat di bawah naungan lembaga Yayasan Bina Antar Budaya. Jadi apa sih Bina Antar Budaya itu ya? Jadi Bina Antar Budaya itu merupakan sebuah yayasan, organisasi non-governmental, non-profit, dan juga volunteer based. Jadi Bina Antar Budaya berpusat di Jakarta, dan Bina Antar Budaya lah yang mengelola seluruh program pertukaran pelajar yang diadakan dari Indonesia dan ke Indonesia gitu. Jadi seperti aku bilang tadi juga, ini tuh merupakan sebuah organisasi yang volunteering ya, kayak volunteer based. Jadi emang semua semua pengurus dari lembaga yayasan ini emang itu tuh mereka tuh fully volunteer themselves. Jadi mereka nggak dikasih upah, nggak digaji, jadi benar-benar full volunteering kayak organisasi gitu lah, mungkin kurang lebih ya. Dan mostly rata-rata orang-orang yang kakak-kakak yang volunteering ini itu dari returnee. Betul. Jadi mereka itu dulu sama kayak kita, dan setelah mereka lulus, bahkan yang kayak udah 10 tahun lulus, udah 10 atau belasan tahun lulus, mereka masih mau nge-volunteer dan ngebantu adik-adik yang mau berangkat. Ikut berkecimpung di Bina Antar Budaya gitu sih. Oh gitu. Kan aku dengar juga nih kan di Bina Antar Budaya ini katanya ada KLS dan AFS. Kalau boleh tahu beda antara kedua itu tuh apa sih? Oke. Jadi KLS dan AFS itu emang merupakan program-program dari Bina Antar Budaya ya. Emang jadi kalau bedanya itu pertama itu di bidang funding. AFS bagi pesertanya tuh mereka fully self funding. Jadi emang mereka membayar sendiri untuk mengikuti program tersebut. Berbeda dengan KLS. Kalau KLS itu mereka fully beasiswa. Jadi fully funded, yang dimana emang KLS ini itu AFS mereka bekerja sama dengan American Department of State, betul banget. Department of State-nya Amerika, kayak Kementerian Dalam Negerinya Amerika. Jadi mereka emang bekerja sama dengan AFS untuk menjalankan KLS ini gitu sih. Tapi juga untuk yang AFS juga nggak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan sponsor. Kayak tahun ini kita dapat dua orang dapat sponsor, itu pergi ke negara Italy sama Serbia. Dan juga satu lagi ya, aku nambahin, jadi untuk perbedaan negara juga, kalau AFS itu ada banyak sekali pilihan negaranya ya. Itu banyak banget. Kalau AFS itu ada yang ke Belanda, ada yang ke Turki, ada yang ke Prancis juga ya, ada yang ke Mesir juga ada. Jadi kayak emang choices itu banyak banget kalau AFS. Berbeda dengan KLS. Kalau KLS itu karena emang kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, jadi tujuannya hanya ke Amerika Serikat, untuk ke Amerika. Oh, berarti kalau AFS ini dia banyak negara ya, bermacam-macam variasi negara ya. Kalau KLS itu berarti dia fokus ke Amerika aja, karena emang kerjasama sama pemerintahnya. Oke. Nah, kan aku tahu gitu kan, kalau misalkan program ini tuh ada pilihan-pilihannya kan, berapa lamanya. Kalau nggak salah tuh ada year program, terus ada yang 6 bulan, dan 3 semester juga. Kalau kalian masing-masing tuh ngambil program yang mana sih? Oke, I'll start first. Kalau aku ngambil yang year program. Jadi emang berarti aku akan menjalankan program ini selama setahun 1 tahun pelajaran sekolah ya. Jadi aku bakal kurang lebih nanti 10 bulan sih di negara tujuanku. Ya, terus kalau buat aku sama Karin, kita ngambil program yang sama, namanya PIS program, dan itu short term program trimester. Jadi kita kita durasinya 3 bulan kan? Ya 3 bulan. Dan untungnya dari PIS program ini nanti di akhir program negara tujuan, kita semua akan dikumpulkan di negara Belgia, tepatnya di Brussels, untuk menjalankan kegiatan PIS di sana.
Oh berarti nanti Arsyad dan Karin ini bakal 3 bulan. Berarti pulang sekitar bulan Desember ya? Iya. Terus puncaknya berarti di Belgia kan? Yes. Berarti kalau Fatan tuh kira-kira setahunan 10 bulan kayak Juni gitu lah ya? Juni, ya aku bakal insya Allah pulang ke Indonesia akhir Juni. Oke. Terus kan kalian pastinya udah ngelewatin seleksi tahapan-tahapannya kan? Kalau boleh tahu kayak tahapan-tahapannya itu apa aja sih gitu? Jadi hal pertama yang kami lalui setelah berbagai proses yang rumit, panjang, ribet, itu tuh tahapan pertama yang kita lakuin itu pertama kita mendaftarkan diri kita di website binaantarbudaya.com. Jadi di website itu sebelum kita betul-betul memasukkan data diri kita diberikan 3 pilihan. Tahun ini kita ada 3 pilihan. Yang pertama ada KLS, ada AKP Plus, ada AFS. KLS ini yang tadi ke Amerika, terus yang AKP Plus ini yang ke Jepang, dan AFS ini yang bisa ke berbagai macam negara. Nah untuk kami yang AFS kurang lebih sama sih. Kalau untuk yang di pendaftaran di websitenya itu yang pertama kita isi data diri kita dulu, rapor segala macam. Terus ada 4 hal yang harus dibuat juga. Ada 3 hal yang harus dibuat. Yang pertama kepribadian, motivation letter, sama esai. Cuman esai itu dibagi 2 lagi. Ada yang bahasa Inggris sama yang bahasa Indonesia. Dan setiap esainya setiap tahun itu pasti berbeda tiap tahunnya. Dan selanjutnya setelah kita lulus itu tuh namanya seleksi berkas. Jadi berkas-berkas kita dicek apakah kita eligible untuk lanjut ke tahap selanjutnya untuk melaksanakan program. Nah tahap selanjutnya kalau kita udah lulus dari seleksi berkas, kita bisa lanjut ke tahap interview. Dan dinamika kelompok. Ya, dinamika kelompok. Jadi kita tuh kayak dikumpulin sama orang-orang yang sesama kita yang lulus, cuman kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Kita disatukan dan akan diberikan suatu masalah dan dites problem solving kita kan di dalam masalah tersebut. Bagaimana kita merespon suatu masalah, bagaimana kita menyampaikan pendapat dalam suatu perdiskusian, bagaimana kita merespon pendapat orang lain juga gitu kan. Benar. Dan juga di dinamika kelompok ini itu kan yang menguji itu ada kakak-kakak volunteer juga ya. Nah, dan itu tuh sebenarnya yang dinilai itu nggak hanya sekedar how we problem solve yang dikasih problem yang dikasih itu, melainkan kayak kepribadian kita tuh juga dicari tahu sedalam-dalamnya gitu sama kakak-kakaknya. Jadi mereka tuh bakal tahu dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kami mendengar pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain. Itu pasti kakak-kakaknya bakal tahu tuh, oh ini tuh anaknya tuh seperti ini gitu. Berarti itu waktunya untuk kayak nggali tentang diri kalian gitu ya? Iya benar sih. Terus berarti itu kayak masih online ya? Iya, it's fully online. Nah, terus masih ada lagi step-step selanjutnya. Habis kita dinamika kelompok itu, kita harus nunggu dulu nih, kita dinyatakan lulus atau enggak dalam program tersebut kan ya? Ya. Itu nunggunya agak lama sih ya. Ya agak lama sih, karena emang ada banyak orang juga yang mengincar untuk untuk ingin bertukar pelajar juga kan keluar. Nah nanti kalau kita udah umumin nih, selamat dari adik-adik lolos, kita itu tahap selanjutnya kita harus mengisi yang namanya form application kan ya? Form application itu kita ngisi data diri kita yang lebih mendetail. Kan tadi di website Bina Antarbudaya kita juga isi data diri. Cuman di form application ini lebih mendetail dan lebih serius. Yang dimana kita juga harus mentranskrip nilai rapor kita ke bahasa Inggris. Dan juga medical check up. Itu kayak super rumit. Itu ada banyak persyaratannya pokoknya untuk medical check up-nya sama untuk nilai rapotnya juga. Terus apa lagi sih? Jadi kita buat letter to host gitu kan. Kita nanti di sana gitu. Sama juga kita menginput foto-foto dari kegiatan kita selama di Indonesia ini lah, kayak selama SMA gitu. Jadi misalnya kalau kita ikut OSIS, kita ada foto OSISnya, nanti kita upload nanti biar keluarga host family yang di sana lihat, oh ini anaknya tuh seperti ini gitu. Emang banyak banget sih. Dan semua berkas itu nanti di print dan harus dikirim secara fisik ke kantor pusat nasional di Jakarta. Bina Antarbudaya. Berarti tahapannya lebih rumit lagi ya daripada sebelumnya kan. Nah setelah itu kalian nunggu pengumuman lagi atau? Ya kita masih harus nunggu pengumuman kayak betul-betul kita berangkatnya tanggal berapa dan akan dikasih kertas dan kayak kertas yang secara resmi lah ibaratnya. Ibarat kita betul-betul menyatakan kita benar-benar lulus dalam program ini, mendapatkan placement di negara apa. Itu untuk AFS sih. Tapi kalau untuk KLS mereka tuh ada lagi yang namanya seleksi nasional ya. Seleksi nasional mereka bakal dikumpulkan tuh di Jakarta dan mereka bakal mengikuti serangkaian lagi seleksi sampai akhirnya
mereka bakal dipilih sebagai awardee dari YES Ya, program. itu salah satu hal yang membedakan antara AFS sama Dan KLS. KLS itu pokoknya punya seleksi tambahan itu Iya, seleksi tambahan. nasional, di mana mereka itu dikumpulkan di Jakarta dan mereka akan diuji lagi, dites lagi, baru bisa diumumkan sebagai awardee, peserta yang sah untuk pergi. Itu sih. Nah, berarti setelah kalian menjalani itu lagi, itu tahapannya apa lagi tuh? Ada entah kalian nunggu pengumuman lagi, entah berapa lama atau Oke, jadi Yes. emang habis terumbu ini kita tuh mungkin kayak ada tergantung negara sih, kayak ada negara yang mereka meminta kita untuk buat video, ada juga negara yang emang ya udah beda aja kayak tunggu aja, atau juga ada juga negara yang minta mungkin additional vaksinan gitu. Iya. Beda-beda. Ya, tiap negara punya their own regulation. Their own regulation aja, emang beda-beda sih. Tapi yang sama itu setelah kita menunggu semua itu tuh ada sebuah kegiatan ya. Ya, kegiatan. Namanya tuh adalah orientasi chapter. Nah, sebelum kita dive down deep into apa sih orientasi chapter, jadi aku tuh mau jelasin dulu nih kayak. Jadi Bina Antar Budaya itu kan mitra dari AFS Interkultural yang berpusat di New York. Nah, AFS Interkultural ini punya kayak apa ya? Mitra kerja yang tersebar di seluruh 60 negara di seluruh dunia. Jadi emang AFS tuh udah banyak banget networknya di seluruh dunia ini kayak dan Indonesia tuh salah satunya. Nah, kalau di Indonesia itu emang di bawah naungan Bina Antar Budaya gitu. Terus di Indonesia itu ada banyak lagi chapter-chapternya. Ada 20 chapter yang tersebar di seluruh Indonesia Bina Antar Budaya. Kalau kami, karena kami dari Batam, kami masuk ke chapter Padang. Nah, gitu. betul. Chapter Padang sendiri tuh dia tuh menaungi 4 provinsi. 4 ya. provinsi ada dari Kepulauan Riau itu sendiri di Batam, terus ada dari Sumatera Riau, Barat. Sumatera Barat, sama Jambi. Ada 4 provinsi yang Naungin sama ya, chapter. di dalam Chapter Padang. chapter Padang gitu. Emang besar lah berarti chapternya ya ceritanya. Nah, kalau boleh tahu kan kalian dari chapter Padang kan. Dari chapter Padang tuh kalian bertiga aja atau ada lagi nih berapa orang dari provinsi lain? Oke. Tahun ini alhamdulillah dari chapter Padang sendiri mengirimkan 7 siswa, yang dimana diantaranya 4 orangnya. ya, 4 orangnya AFS, kemudian 3 orangnya itu KLS. Iya. Dan 4 orang itu ada negara Turki, Swedia, Turki dan Swedia. Turki dan Swedia. Iya. Swedia. Gitu. Gitu. Terus mungkin Nah, kita kita jelasin tentang ORCEP gitu. ORCEP ya, kita mungkin langsung ke ORCEP tadi ya. Oke, jadi ORCEP itu orientasi chapter. Jadi itu tuh merupakan sebuah acara orientasi atau pengenalan, tapi hanya pesertanya itu hanya di tingkat chapter itu doang. Jadi kami bertujuh dari chapter Padang, kami berkumpul di kota Batam ya pas itu ya. Kami itu dilaksanakan di kota Batam. Kami berkumpul di rumah salah satu kakak-kakak volunteer dan di situ kami melaksanakan yang namanya orientasi chapter gitu. Nah, dan ORCEP itu ngapain sih, Rin? Kita selama ORCEP itu ngapain? Orcap itu ada banyak sesi ya. Jangan terlalu jauh. Ada kayak bilang aja ada kayak kan ada sesi-sesi banyak kan gitu. Ya, Boleh lah kayak Intinya, secara besarnya yang kita gitu apa lakukan yang di lakuin. ORCEP itu untuk mengembangkan potensi diri kita nanti. benar. Dan juga itu gambaran kita untuk selanjutnya ya. Ya, gambaran kecil dari kegiatan yang kita selanjutnya yaitu ORNAS, Orientasi Nasional. Seperti kurang lebih mirip sama ORCAP, cuman skala lebih besar. Jadi di ORNAS ini kita tuh dikumpulkan se-Indonesia dari semua chapter-chapter yang ada, dikumpulkan di Jakarta, tepatnya lokasinya di Taman Mini Indonesia Di desa dan di wisata. desa wisata. Oh, yang kalian pergi kemarin itu ya, berapa minggu lalu itu Iya, ya? benar gitu. Jadi waktu ORNAS itu kita tuh selama seminggu ya kurang lebih. Minggu tuh ya. Seminggu kurang lebih di ORNAS itu Sesi. kita melakukan sesi-sesi yang dimana tujuan sesi ini untuk yang aku bilang tadi sebagai pengembangan diri ya dan persiapan yang namanya orientasi. Pasti kita diajarkan pengenalan dan persiapan untuk ke negara tujuan kita nanti. Dan bukan hanya melakukan sesi aja ya, kita juga melakukan yang namanya talent show. Jadi nanti setelah kita berbagai macam sesi nanti di hari puncak, Di hari di hari terakhir kita akan melaksanakan yang namanya talent show di malam farewell party Ya, namanya. dan semuanya tahun ini ada 98 orang anak, semuanya dapat kebagian di talent show itu tersebut ya. Dan talent show itu super seru karena ditonton oleh orang tua siswa yang pasti yang pasti orang tua siswa. Kemudian ada Kakak talent. kakak panitianya yang pasti juga ya. Terus ada juga dari kedubes. ya Kedutaan besar. perwakilan dari US Embassy, US Embassy, gitu. Dan juga ada para pembina-pembina dan juga pejabat di bidang budaya Iya, itu. yes. Gitu sih. Itu sih Orinas.
Berarti kira-kira dari awal sampai yang kalian pergi Orinas ke Jakarta itu kira-kira setahunan lah ya. Tahun. Terus juga kalian itu udah proses seleksi yang panjang, terus kalian udah bisa sampai di tahap itu udah keren banget Pandang sih. banget, Terus iya. itu pasti kalian juga ngeluarin jerih payah kalian yang semaksimal mungkin kan. Itu juga butuh niat dan komitmen yang kuat dari awal. Nah, kan kalian udah disampai di Orinas kan, dan setelah itu mungkin kalian akan prepare ya untuk keberangkatan ya. Nah, kalau boleh tahu keberangkatannya kapan nih? Nah, kalau untuk keberangkatan itu kami bakal kalau program AFS sendiri harus disesuaikan sama negaranya. Nah, kalau aku sama Fatan, aku sama Kami Aisyah, semua, kami semua itu bakal berangkat tanggal 7 September nanti. Iya. Insya Allah. Dan yang seperti tadi kalian bilang ditentuin sama negara masing-masing karena tiap negara itu punya Regulasi. kurikulum yang berbeda, jadi startnya pun juga berbeda-beda. Ada yang mungkin startnya di pertengahan Agustus ini, ada yang di akhir Agustus, atau yang di awal September gitu. Dan untuk yang KLIAS itu sendiri, Mereka itu berangkat. bakal dibagi jadi berapa batch? Jadi 3 batch. ada 3 batch. Jadi batch pertama itu bakal berangkat habis Orinas tanggal 6 Agustus kemarin. Terus yang batch kedua itu kalau nggak salah tanggal 20 Agustus. Dan batch terakhir itu tanggal 4 September. Nah, jadi mereka dibagi ke 3 batch karena KLIAS ini pesertanya jauh lebih banyak daripada AFS. Jadi emang harus dibagi-bagi gitu. Berarti kalian bertiga berangkatnya bareng nih kan? Iya. Terus itu juga udah nggak sampai sebulan lagi lah ya berarti kalian berangkat kan? Beberapa minggu lagi. Nah, setelah kalian itu pasti kalian udah punya prepare dong, atau misalkan kalian udah dapat gambaran nih di sana tuh gimana? Mungkin kalian juga punya goals atau hopes yang kalian bakal lakuin di sana gitu. Boleh dong sharing-sharing gitu. Nah, aku mulai dari aku dulu ya. Kalau gambaran sih mungkin udah ada tapi masih yang kasar-kasarnya doang. Kalau hopes mungkin aku lebih pengen perdalam bahasa dan bicara sama native speaker di sana, karena belajar bahasa Turki itu lumayan susah karena mereka ada aksennya dan untuk nulis hurufnya itu lumayan susah. Karena kan beberapa huruf yang penggunaan huruf di Turki ini kan bukan penggunaan huruf ABCD yang biasa kan. Mereka ada huruf-huruf khusus yang tentunya harus kita pelajari lagi, itulah yang kenapa buat bahasa Turki ini sedikit rumit. Dan mungkin kalau concern ke language barrier, balik lagi ke bahasa sih, soalnya kan aku baru dan belum bisa fit in ke lingkungannya, jadi kayak language barrier is my Concern. biggest concern. Kalau untuk aku ya, kalau untuk aku sendiri hopes yang aku pengen tuh di sana, yang aku harapkan, aku pengen memperluas jaringan koneksi pertemanan aku, karena kayak ini kesempatan kita mungkin sekali dalam seumur hidup untuk bertemu teman-teman dari luar negeri, yang dimana mungkin dengan kita menjalin hubungan pertemanan yang baik ini bisa membantu kita dalam kehidupan di masa depan nanti. Dan concernnya itu takut hal-hal yang kita lakukan itu tuh menjadi culture shock buat mereka, dan sampai-sampai mereka kayak gak nyaman dan betul-betul kaget gitu, kayak kan kita sebenarnya pengen ngasih respon yang baik kan pada dasarnya, cuman mungkin mereka nanggepinnya karena nggak biasa, kayak kok dia itu gini sih, padahal kita nggak ada niat buruk sebelumnya. Takutnya gitu sih. Jadi dengan itu bisa menghalang kita untuk memperluas jaringan pertemanan tadi. Karena juga kan kita juga budaya beda banget kan sama di sana. Iya udah. Ya culture shock ya jadinya. Nah, kalau Fatan sendiri? Kalau aku for my hopes, aku tuh mikirnya itu gini sih. Aku tuh kan lebih ke the adventure type of person. Aku tuh suka banget explore the new places. Jadi aku tuh emang hopes aku tuh pengen explore-nya lah di sana, di tempat placementku tuh nanti. Jadi kan ya at least aku bisa datang kayak ke tourist attractions-nya, atau mungkin bisa ngeliat hidden gems-nya di sana gitu sih kalau untuk hopes-nya. Terus kalau concerns ya, mungkin concernku tuh ya nggak berangkat sih ya. Iya, itu concern semua orang sih. Maksudnya concern semua orang ya, kayak Karena kita tuh ada jargon tuh. jargon kita itu gini di bidang antar budaya. Nggak akan berangkat, belum pasti berangkat kalau belum duduk di kursi pesawat.
Iya. Belum dapat Berarti tiket, kayak belum dapat. harus berdoa terus Harus ya berdoa terus sampai dan tiba saatnya. and we have to before we depart kita harus benar-benar manage our expectations gitu. Jangan terlalu berekspektasi yang lebih-lebih aja sih. Jadi gitu. sebelum kita duduk di kursi pesawat, kita harus mengejar apa yang emang seharusnya kita kejar. Ya benar banget tuh. Jangan terlalu fokus ke pertukaran pelajar itu. Bener banget sih. Itu sih. Nah, kalau Karin dia mau di bahasa, Arshak juga mau memperluas networknya. Kalau Fatan kan lebih ke explore kan, dan ketakutan kalian ini sama kan karena culture shock itu kan. Terus juga kalian berarti udah dapat gambarannya, berarti tantangannya lebih besar juga. Dan tapi kan kalian mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan dan pelajaran yang banyak banget di sana kan. Nggak semua orang karena bisa dapetin kesempatan itu. Terus juga mungkin kalian ada nggak sih pesan-pesan yang mau diberikan kepada penonton Talkies kita atau kata-kata motivasi gitu boleh dong. Gimana Cak? Daftar. Ya, oke. Daftar. Jadi sekarang itu pendaftaran AFS, KLS dan AKP itu udah dibuka. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan kegiatan pertukaran pelajar ke luar negeri, yang ingin pertukaran pelajar ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa dengan secara fully funded, itu bisa daftar AKP sama KLS. Dan buat yang ingin ke negara-negara Europe, itu kita bisa juga daftar di program AFS. Ya, jadi buruan daftar di website binaantrabulia.com. Jadi yang mau KLS, yang mau ke Amerika silahkan ikut KLS, yang mau ke Jepang ikut AKP, yang mau ke Eropa atau ke negara-negara selain Amerika Jepang bisa ikut AFS gitu. Jangan lupa daftar. Nah itu dia pesan-pesan dari Fatan, Arshak, dan Karin. Mungkin itu aja yang aku tanya-tanya ke kalian. Aku juga udah gak sabar nanti nunggu cerita kalian pulang dari pertukaran pelajar di sana kan. Oke deh, pokoknya semangat terus buat kalian semua, sukses di sana. Terus makasih juga udah mau jadi bintang tamu podcast pada malam kali ini buat Fatan, Arshak, dan Karin. Mungkin guys segitu aja Talkies kita pada malam hari ini. Saya Aisyah Fitri Nadira pamit undur diri. Sampai jumpa di Talkies selanjutnya. Bye.